Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 4 ingin presentasikan materi kelompok kami. Sebelumnya, selamat pagi kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Dr. Syahrial Sadik STMNG NM dan teman-teman dari kelas manajemen keuangan lanjutan yang telah berhadir pada kelas online hari ini. Perkenalkan, saya Tanto bertugas sebagai moderator presentasi hari ini yang bertopik keputusan investasi dan struktur modal. Sebelum masuk ke materi, perkenalkan dulu anggota. Ada Alia Sapira, ada Arya Marsira, Jordi Semi, Muhammad Nur Adi, Nur Ahmad Adi, Ridho Abdullah, dan Tante Febri. Baik teman-teman, selanjutnya kepada Ridho sebagai saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Sini saya akan menjelaskan mengenai keputusan investasi. Jadi, keputusan investasi adalah langkah yang diambil oleh perusahaan atau individu dalam mengalokasikan dana ke suatu aset dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Keputusan ini sangat krusial karena menentukan bagaimana dana yang dimiliki akan digunakan, serta bagaimana dampaknya terhadap pertumbuhan bisnis dari perusahaan. Dalam membuat keputusan investasi, perusahaan perlu mempertimbangkan dari mana sumber dananya. Ada dua pilihan utama, yaitu dari pendanaan internal seperti laba yang disimpan oleh perusahaan dan dari pendanaan eksternal seperti pinjaman dari bank atau penerbitan saham. Manajer keuangan harus bisa menemukan keseimbangan antara kedua sumber ini agar perusahaan tetap berkembang. Jika perusahaan terlalu bergantung pada modal sendiri, mungkin mereka akan kesulitan terhadap apabila melakukan ekspansi besar-besaran dikarenakan dana yang tersedia terbatas. Selain itu, keuntungan yang bisa dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen juga akan lebih kecil. Namun, jika perusahaan terlalu mengandalkan utang, mereka harus menanggung beban yang besar yang bisa meningkatkan risiko finansial. Next slide. Selanjutnya ada struktur modal. Struktur modal adalah bagaimana cara perusahaan membiayai operasional dan investasinya dengan kombinasi antara modal sendiri seperti modal saham, dana beli tahan, serta utang atau berasal dari pinjaman dari pihak eksternal. Perusahaan itu harus menyeimbangkan kedua sumber pendanaan ini agar bisa beroperasi secara optimal, tanpa menghadapi risiko keuangan yang berlebihan. Jika suatu perusahaan terlalu banyak menggunakan utang, maka beban bunga yang harus dibayar akan semakin besar, yang nantinya bisa meningkatkan risiko keuangan dan membuat kreditur menaikkan suku bunga pinjaman. Namun di sisi lain, utang juga membantu meningkatkan keuntungan pemegang saham karena adanya efek leverage, di mana modal yang lebih besar bisa menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi. Karena itu, perusahaan harus mencari struktur modal yang optimal, yaitu keseimbangan antara utang dan modal sendiri yang bisa memaksimalkan nilai perusahaan. Struktur modal yang optimal memungkinkan perusahaan mendapatkan pendanaan dengan biaya yang paling rendah dan risiko terkendali, sehingga bisa menjalankan investasi secara efisien dan mendorong pertumbuhan jangka panjang. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disambung oleh rekan saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arya Marslendra. Di sini saya akan memaparkan materi tentang hubungan antara keputusan investasi dan struktur modal. Yang pertama, pengaruh keputusan investasi terhadap struktur modal. Keputusan investasi merujuk pada alokasi dana untuk proyek atau aset yang diharapkan dapat menghasilkan keuntungan di masa depan. Ketika perusahaan memutuskan untuk berinvestasi, hal ini seringkali memerlukan pembiayaan tambahan yang dapat mempengaruhi struktur modalnya. Jika perusahaan memilih untuk membiayai investasi melalui utang, maka rasio utang dalam struktur modal akan meningkat. Penelitian menunjukkan bahwa keputusan investasi yang positif berhubungan dengan peningkatan penggunaan utang, karena perusahaan berusaha untuk mendanai proyek yang dianggap menguntungkan. Keputusan investasi yang lebih besar biasanya akan meningkatkan rasio utang terhadap ekuitas, atau debt to equity
ratio yang menunjukkan proporsi pendanaan yang berasal dari utang dibandingkan dengan ekuitas. Hal ini bisa menarik perhatian investor dan kreditur karena menunjukkan ambisi pertumbuhan perusahaan. Yang kedua, pengaruh struktur modal terhadap keputusan investasi. Struktur modal yaitu kombinasi antara utang dan ekuitas yang digunakan oleh perusahaan untuk membiayai operasional dan investasinya. Juga dapat mempengaruhi keputusan investasi. Struktur modal yang sehat memberikan fleksibilitas bagi perusahaan dalam mengambil keputusan investasi. Perusahaan dengan struktur modal yang kuat atau rasio utang yang terkendali cenderung lebih percaya diri untuk melakukan investasi baru karena mereka memiliki kapasitas untuk mengambil risiko. Struktur modal yang terdiri dari utang dan ekuitas mempengaruhi biaya modal keseluruhan perusahaan. Jika biaya utang rendah, perusahaan mungkin lebih cenderung untuk meminjam guna membiayai investasi baru. Sebaliknya, jika biaya utang tinggi, perusahaan mungkin lebih memilih untuk menggunakan dana internal atau ekuitas. Yang ketiga yaitu interaksi antara keputusan investasi dan struktur modal. Kedua faktor ini sering berinteraksi dalam cara yang kompleks. Menurut teori pecking order, perusahaan cenderung menggunakan dana internal terlebih sebelum mencari pendanaan eksternal. Jika dana internal tidak mencukupi, barulah mereka mempertimbangkan utang atau penerbitan saham baru. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan investasi harus mempertimbangkan kondisi struktur modal saat ini. Keputusan investasi yang baik dapat meningkatkan profitabilitas dan arus kas, sehingga memperbaiki struktur modal di masa depan. Namun, jika keputusan investasi salah, hal ini dapat menambah beban utang dan merugikan kesehatan finansial perusahaan. Hubungan antara keputusan investasi dan struktur modal adalah dinamis dan saling mempengaruhi. Keputusan investasi yang baik dan kuat struktur modal melalui peningkatan nilai perusahaan dan arus kas. Sementara struktur modal yang sehat memberikan landasan bagi pengambil keputusan investasi yang lebih berani dan strategis. Oleh karena itu, manajemen perlu mempertimbangkan kedua aspek ini secara bersamaan untuk mencapai tujuan jangka panjang perusahaan. Next. Next slide. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal optimal. Ada dua faktor yang mempengaruhi struktur modal optimal, faktor internal sama faktor eksternal. Yang pertama faktor internal. Ada profitabilitas perusahaan berhubungan langsung dengan kemampuan untuk membiayai investasi dan operasional dari laba yang dihasilkan. Semakin tinggi profitabilitas, semakin besar kemungkinan perusahaan untuk mengandalkan dana internal. Perusahaan yang memiliki laba bersih yang tinggi dapat menggunakan laba ditahan untuk investasi, mengurangi ketergantungan pada utang. Yang kedua, ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan seringkali menentukan akses ke sumber pendanaan. Perusahaan besar biasanya memiliki reputasi yang lebih baik dan lebih dikenal oleh investor. Perusahaan besar cenderung lebih mudah mendapatkan pinjaman dengan suku bunga yang lebih rendah karena dianggap lebih stabil dan kurang beresiko. Yang ketiga, struktur aset. Komposisi aset perusahaan, apakah lebih banyak berupa aset tetap seperti properti dan peralatan, atau aset lancar seperti kas dan piutang, mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk mengambil utang. Aset tetap dapat digunakan sebagai jaminan untuk pinjaman, sehingga perusahaan dengan proporsi aset tetap yang tinggi mungkin memiliki akses lebih baik ke utang. Yang keempat, stabilitas pendapatan. Perusahaan yang memiliki pendapatan yang stabil dan dapat diprediksi dianggap memiliki risiko yang lebih rendah oleh pemberi pinjaman. Stabilitas pendapatan memungkinkan perusahaan untuk memenuhi kewajiban utang secara konsisten, meningkatkan kredibilitas di mata investor dan bank. Yang kelima, kondisi keuangan. Kondisi keuangan mencakup rasio utang terhadap ekuitas, likuiditas, dan efisiensi operasional. Rasio utang yang tinggi dapat menunjukkan risiko finansial yang lebih besar, sehingga dapat membatasi kemampuan perusahaan untuk mendapatkan pendanaan tambahan. Selanjutnya yaitu faktor eksternal. Yang pertama ada tingkat bunga. Tingkat bunga yang berlaku di pasar sangat mempengaruhi biaya utang. Ketika tingkat bunga rendah, perusahaan lebih cenderung untuk meminjam uang. Tingkat bunga yang tinggi dapat mendorong perusahaan untuk mencari alternatif pembiayaan lain, seperti ekuitas atau reinvestasi laba.
Yang kedua yaitu kondisi pasar modal. Ketersediaan dan kondisi pasar modal mencakup permintaan investor terhadap saham dan obligasi serta volatilitas pasar. Dalam kondisi pasar yang baik, perusahaan mungkin memilih untuk menerbitkan saham baru daripada mengambil utang, terutama jika harga saham sedang tinggi. Yang ketiga, regulasi pemerintah. Aturan dan kebijakan pemerintah terkait pajak, utang, dan investasi dapat mempengaruhi keputusan struktur modal. Insentif pajak untuk utang atau subsidi untuk investasi tertentu dapat membuat pendanaan tertentu menjadi lebih menarik bagi perusahaan. Yang keempat, persaingan pasar. Insentif pajak untuk utang atau subsidi untuk investasi tertentu dapat membuat pendanaan tertentu menjadi lebih menarik bagi perusahaan. Dalam industri yang sangat kompetitif, perusahaan mungkin merasa perlu mengambil lebih banyak utang untuk membiayai inovasi atau ekspansi agar tidak tertinggal dari pesaing. Yang kelima, siklus ekonomi mencakup fase ekspansi dan resesi yang dapat mempengaruhi ketersediaan modal dan biaya pinjaman. Selama ekspansi ekonomi, perusahaan mungkin lebih optimis dalam mengambil utang karena prospek pertumbuhan yang baik. Sebaliknya, selama resesi, mereka cenderung lebih berhati-hati dalam mengambil risiko finansial. Sekian materi dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya saya izin masuk. Perkenalkan, nama saya Jody Sami. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan teori struktur modal. Di sini ada 8. Yang pertama ada pecking order teori, yang kedua ada teori pendekatan tradisional, yang ketiga ada teori pendekatan Modigliani dan Miller, yang keempat balancing teoris, yang kelima trade teori, yang keenam agency teori, yang ketujuh signaling teori, dan kedelapan asymmetric information teori. Jadi sebelum masuk ke pembahasan, jadi teori struktur modal itu menjelaskan bagaimana implementasi penentuan unsur-unsur modal yang dapat diterapkan dalam perusahaan dalam berbagai perspektif. Selain itu, teori struktur modal bertujuan untuk menentukan struktur modal yang optimal bagi perusahaan. Teori ini juga sangat membantu para manajer dalam memahami faktor-faktor potensial yang dapat mengaruhi struktur modal perusahaan. Lalu berikutnya adalah teori-teori mengenai struktur modal. Yang pertama itu tadi ada pecking order teori. Pecking order teori ini mengasumsikan bahwa suatu perusahaan akan mempunyai tujuan untuk memaksimumkan kesejahteraan pemegang saham. Pecking order teori ini juga lebih cenderung menggunakan pendanaan internal, karena pendanaan internal tidak menimbulkan biaya modal. Teori ini dikenalkan pertama kali oleh Donaldson pada tahun 1961, kemudian dikemukakan oleh Myers dan Maslov pada tahun 1984. Teori ini juga menjelaskan mengapa perusahaan harus menentukan sumber dana yang paling baik secara berurutan untuk pendanaan perusahaan. Bisa dilihat di makalah itu, untuk urutan pertamanya itu ada perusahaan memilih internal financing, pendanaan dari hasil operasi perusahaan atau pendanaan internal. Kemudian perusahaan akan menyesuaikan rasio pembagian dividen yang ditargetkan dengan berusaha menghindari perubahan pembayaran dividen secara gratis. Lalu untuk skenario yang ketiga, yakni perusahaan akan memperhitungkan kebijakan dividen yang relatif segan untuk diubah, disertai dengan fluktuasi profitabilitas dan kesempatan investasi yang tidak bisa diduga. Sehingga mengakibatkan dana hasil operasi kadang-kadang melebihi kebutuhan dana untuk investasi, atau bisa juga pada kesempatan yang lain mungkin dananya akan kurang. Apabila dana yang dihasilkan dari operasi kurang dari kebutuhan investasi, maka perusahaan akan mengurangi saldo kas atau menjual sekuritas perusahaan. Lalu yang skenario yang keempat, apabila dibutuhkan pendanaan dari luar, external financing, maka perusahaan akan menerbitkan sekuritas yang paling aman terlebih dahulu, dimulai dari penerbitan obligasi, kemudian diikuti oleh sekuritas yang berkarakteristik opsi seperti obligasi konversi, dan apabila dana masih belum mencukupi, barulah perusahaan akan menerbitkan saham. Lalu untuk teori yang kedua, yakni teori pendekatan tradisional.
Pendekatan tradisional memandang bahwa struktur modal mempunyai pengaruh terhadap nilai perusahaan. Dengan demikian, pendekatan ini berpendapat bahwa perusahaan hanya harusnya berorientasi kepada struktur modal yang optimal. Struktur modal dapat berubah-ubah dari waktu ke waktu, sehingga nilai perusahaan dapat mencapai optimal. Begitulah menurut teori tersebut. Lalu yang teori yang ketiga yakni teori pendekatan Modigliani dan Miller. 1958, dua orang ekonom yakni Miller dan Modigliani menentang pandangan tradisional struktur modal. Dalam artikelnya mereka menawarkan dua proposisi, yaitu yang pertama, proposisi 1 tanpa pajak. Ini menyatakan bahwa nilai perusahaan yang menggunakan utang akan sama dengan nilai perusahaan yang tidak menggunakan utang. Dengan kata lain, dalam kondisi tanpa pajak, struktur modal tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Mereka juga berpendapat bahwa tingkat keuntungan dan risiko usaha yang akan mempengaruhi nilai perusahaan bukannya dari keputusan investasi. Lalu proporsi kedua, yakni dengan pajak, guna memperbarui analisisnya, mereka memasukkan variabel pajak. Dengan kesimpulan penggunaan aset dan sumber dana akan meningkatkan nilai perusahaan dan mengurangi biaya modal rata-rata tertimbang. Teori ini dapat diimplementasikan apabila informasi pajak tersedia. Lalu untuk teori yang keempat, yakni balancing theory. Balancing theory ini merupakan suatu kebijakan yang ditempuh oleh perusahaan untuk mencari dana tambahan dengan cara mencari pinjaman, baik itu dari perbankan atau juga dengan menerbitkan obligasi. Lalu yang kelima yakni ada trade-off theory. Konsep trade-off dalam balancing theories adalah menyeimbangkan manfaat dan biaya dari penggunaan utang dalam struktur modal sehingga disebut pula sebagai trade-off theory. Akan tetapi dalam kenyataannya ada hal-hal tertentu yang menyebabkan perusahaan tidak dapat menggunakan utang sebanyak-banyaknya. Akan saya lanjutkan. Akan tetapi dalam kenyataannya ada hal tertentu yang menyebabkan perusahaan tidak dapat menggunakan utang sebanyak-banyaknya. Hal penting yang patut dipertimbangkan adalah dengan semakin tingginya utang, akan semakin tinggi pula risiko atau probabilitas perusahaan mengalami kebangkrutan. Teori trade-off sendiri mengacu pada pembentukan struktur modal yang optimal. Teori ini mengakomodir beberapa variabel seperti pajak, biaya keagenan, dan juga kesulitan finansial. Namun dengan demikian, teori ini mempertahankan asumsi terkait efisiensi pasar. Teori ini juga merekomendasikan para manajer perusahaan agar berusaha melakukan penghematan pajak, menanggung ulangi, mengatasi, maupun mencegah kesulitan biaya keuangan yang akan menimpa perusahaan. Lalu yang teori yang keenam itu ada agency teori. Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh Michael J. Jensen dan William H. Maechling pada tahun 1976. Menurut teori tersebut, struktur modal dirancang sedemikian rupa untuk mengurangi konflik di antara berbagai kelompok kepentingan. Pada dasarnya, teori keagenan ini juga menjelaskan bagaimana perusahaan yang dikelola oleh manajer bukan pemilik. Tetapi pada kenyataannya, manajer profesional tidak selalu bertindak sempurna sesuai dengan kepentingan pemilik. Dengan kata lain, manajer sebagai individu rasional dalam pengambilan keputusan perusahaan terkadang cenderung membuat keputusan yang untuk memaksimalkan keputusan pribadinya sendiri. Lalu teori yang ketujuh yakni ada signaling theory. Dalam teori ini, isyarat atau sinyal adalah suatu tindakan yang diambil manajemen perusahaan yang dapat memberi petunjuk bagi investor tentang bagaimana manajemen memandang prospek perusahaan. Perusahaan dengan prospek yang menguntungkan akan mencoba menghindari penjualan saham dan mengusahakan setiap modal baru yang diperlukan dengan cara-cara lain, termasuk penggunaan hutang yang lebih target struktur modal yang normal. Sedangkan perusahaan yang dengan prospek yang kurang menguntungkan akan cenderung untuk menjual sahamnya, yang berarti mencari investor baru untuk berbagi kerugian. Pengumuman emisi saham oleh suatu perusahaan umumnya merupakan suatu isyarat atau sinyal bahwa manajemen memandang prospek perusahaan tersebut kurang bagus. Apabila suatu perusahaan menawarkan penjualan saham baru lebih sering dari biasanya, maka harga sahamnya akan menurun, karena menerbitkan saham baru berarti memberikan isyarat negatif, yang kemudian dapat menekankan harga saham sekalipun prospek perusahaan itu cerah. Lalu teori yang ke-8 ini yakni ada asymmetric information theory. Asymmetric information theory atau ketidaksamaan informasi adalah situasi di mana manajer memiliki informasi yang berbeda
yang lebih baik mengenai prospek perusahaan daripada yang dimiliki oleh investor. Ketidaksamaan informasi ini terjadi karena pihak manajemen mempunyai informasi yang lebih banyak daripada pemodal. Dengan demikian, pihak manajemen mungkin berpikir bahwa harga saham saat ini sedang overvalue atau terlalu mahal. Nah, kalau hal ini yang diperkirakan akan terjadi, maka manajemen tentu akan berpikir untuk lebih baik menawarkan saham baru, sehingga dapat dijual dengan harga yang lebih mahal dari yang seharusnya. Akan tetapi pemodal akan menafsirkan kalau perusahaan menawarkan saham baru. Salah satu kemungkinannya adalah harga saham saat ini sedang terlalu mahal, sesuai dengan persepsi pihak manajemen. Sebagai akibatnya, para pemodal akan menawar harga saham baru tersebut dengan harga yang lebih rendah. Oleh karena itu, emisi saham baru akan menurunkan harga saham. Mungkin itu saja pemaparan dari materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Iya, selanjutnya saya akan membacakan materi dampak struktur modal terhadap kinerja keuangan perusahaan. Dampak struktur modal terhadap kinerja keuangan perusahaan itu dibagi menjadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 aspek, yaitu ada profitabilitas, likuiditas, risiko kebangkrutan dan financial distress, aktivitas operasional dan pertumbuhan, nilai pasar perusahaan, dan efisiensi manajerial. Yang pertama, untuk profitabilitas, struktur modal yang terlalu bergantung pada utang dapat menekan profitabilitas karena meningkatnya beban bunga. Return on asset atau ROA dan return on equity atau ROE dapat menurun jika utang digunakan secara berlebihan. Beban bunga yang tinggi menyebabkan sebagian besar pendapatan perusahaan digunakan untuk membayar utang, sehingga laba bersih yang tersedia bagi pemegang saham menjadi lebih kecil. Namun, jika dikelola dengan baik, utang dapat meningkatkan ROE karena memperbesar pengembalian bagi pemegang saham dengan memanfaatkan efek leverage keuangan. Selain itu, perusahaan yang memiliki struktur modal yang sehat dapat menggunakan utang sebagai alat untuk meningkatkan daya saing. Dengan memperoleh pinjaman yang digunakan untuk investasi dalam inovasi, pengembangan produk, atau infeksi pasar, perusahaan dapat meningkatkan profitabilitas dalam jangka panjang. Namun, perusahaan harus mempertimbangkan apakah laba yang diperoleh dari investasi ini lebih besar dibandingkan biaya bunga yang harus dibayarkan. Yang kedua, likuiditas. Penggunaan utang yang tinggi dapat menurunkan likuiditas perusahaan karena pembayaran bunga dan pokok utang mengurangi kas yang tersedia. Perusahaan dengan rasio utang yang tinggi biasanya memiliki rasio likuiditas yang lebih rendah, seperti current ratio dan quick ratio yang menurun. Jika perusahaan tidak mampu menghasilkan arus kas yang cukup untuk memenuhi kewajiban utang, maka dapat menghadapi kesulitan likuiditas yang berujung pada kegagalan finansial. Selanjutnya ada risiko kebangkrutan dan financial distress. Leverage yang tinggi meningkatkan risiko kebangkrutan jika arus kas perusahaan tidak cukup untuk menutupi kewajiban finansialnya. Perusahaan dengan struktur modal tidak sehat seringkali menghadapi financial distress yang berujung pada restrukturisasi atau utang atau kebangkrutan. Ketika suatu perusahaan mengalami kesulitan dalam membayar kewajiban utang, hal ini dapat memicu krisis keuangan dan berpotensi mengancam keberlanjutan bisnisnya. Risiko financial distress juga berdampak pada hubungan perusahaan dengan pihak eksternal, seperti kreditur, investor, dan pemasok. Perusahaan yang dianggap memiliki risiko kebangkrutan tinggi akan mengalami kesulitan dalam mendapatkan tambahan pinjaman atau pendanaan baru. Selain itu, kepercayaan investor terhadap perusahaan dapat menurun, yang dapat menyebabkan turunnya harga saham dan hilangnya peluang investasi jangka panjang. Oleh karena itu, manajemen perusahaan harus secara aktif mengelola struktur modalnya untuk menghindari tekanan finansial yang berlebihan. Yang keempat, aktivitas operasional dan pertumbuhan. Struktur modal yang optimal memungkinkan perusahaan untuk mendanai ekspansi dan pertumbuhan bisnis tanpa menghadapi tekanan keuangan yang berlebihan. Namun, terlalu banyak hutang dapat membatasi fleksibilitas perusahaan dalam mengambil peluang investasi baru dan meningkatkan tekanan operasional akibat kewajiban pembayaran hutang yang besar. Perusahaan yang memiliki tingkat leverage yang tinggi harus memastikan bahwa pendapatan operasionalnya mampu menutupi biaya tetap dan bunga pinjaman. Jika tidak, perusahaan mungkin akan mengalami kesulitan dalam menjalankan operasionalnya secara efisien. Selain itu, beban hutang yang besar dapat mengurangi anggaran untuk penelitian dan pengembangan R&D, pemasaran, serta peningkatan kualitas produk dan layanan. Di sisi lain, perusahaan yang memiliki struktur modal yang lebih seimbang antara utang dan ekuitas dapat lebih leluasa dalam melakukan ekspansi bisnis. Dengan menggunakan ekuitas sebagai sumber pendanaan utama, perusahaan dapat mengurangi beban bunga yang harus dibayarkan dan mengalokasikan dana lebih banyak untuk investasi yang bersifat strategis. Oleh karena itu,
Keputusan dalam menentukan struktur modal yang tepat harus mempertimbangkan bagaimana dampaknya terhadap operasi dan pertumbuhan jangka panjang perusahaan. Selanjutnya ada nilai pasar perusahaan. Investor seringkali menilai perusahaan berdasarkan struktur modalnya. Jika perusahaan memiliki rasio utang yang terlalu tinggi, investor mungkin melihatnya sebagai risiko tinggi, sehingga harga saham dapat menurun. Sebaliknya, perusahaan dengan struktur modal seimbang cenderung mendapatkan respon positif dari pasar. Perusahaan yang memiliki tingkat utang yang wajar dan mampu menunjukkan kinerja keuangan yang stabil seringkali lebih menarik bagi investor. Hal ini dikarenakan perusahaan tersebut dianggap memiliki risiko yang lebih rendah dibandingkan perusahaan yang memiliki tingkat utang tinggi. Ketika sebuah perusahaan memiliki terlalu banyak hutang, investor cenderung khawatir bahwa perusahaan tersebut tidak akan mampu memenuhi kewajiban finansialnya jika terjadi perlambatan ekonomi atau perubahan kondisi pasar yang tidak menguntungkan. Namun, dalam beberapa kasus, penggunaan utang dalam jumlah tertentu dapat meningkatkan nilai pasar perusahaan jika dana yang digunakan secara produktif dan positif. Contohnya, jika hutang digunakan untuk mendanai ekspansi yang menghasilkan pertumbuhan pendapatan yang signifikan, maka investor dapat memberikan penilaian positif terhadap perusahaan. Oleh karena itu, penting bagi manajemen perusahaan untuk memastikan bahwa setiap keputusan terkait struktur modal memberikan dampak positif terhadap nilai perusahaan dalam jangka panjang. Dan terakhir, efisiensi manajerial. Struktur modal juga mempengaruhi perilaku manajemen. Dengan adanya hutang, manajemen lebih termotivasi untuk mengelola dana secara efisien guna memastikan pembayaran kewajiban finansial. Namun, jika hutang terlalu tinggi, manajemen dapat terdorong untuk mengambil keputusan yang beresiko guna meningkatkan laba jangka pendek yang dapat berdampak negatif dalam jangka panjang. Keberadaan utang seringkali menjadi alat disiplin bagi manajemen untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan sumber daya keuangan perusahaan. Kreditur dan investor akan terus memantau kinerja perusahaan, sehingga manajemen dituntut untuk meningkatkan efisiensi operasional dan mengoptimalkan penggunaan modal agar dapat memenuhi kewajiban keuangan mereka. Namun, dalam beberapa kasus, tekanan untuk memenuhi kewajiban utang dapat menyebabkan manajemen mengambil keputusan yang kurang bijak. Contohnya, mereka mungkin akan mengangkatkan biaya secara drastis untuk mengurangi investasi penting hanya untuk memenuhi pembayaran bunga jangka pendek. Jika hal ini terjadi secara terus-menerus, maka dapat merugikan kinerja perusahaan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, pengelolaan struktur modal harus dilakukan dengan strategi yang matang agar perusahaan dapat mencapai efisiensi operasional yang optimal tanpa mengorbankan tujuan pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis di masa depan. Selanjutnya ada kebijakan dividen dan jenis-jenis kebijakan dividen. Menurut Halim, dividen adalah pembagian laba atau keuntungan dilakukan oleh suatu perusahaan kepada para pemegang saham atas keuntungan yang diperoleh perusahaan. Adapun menurut Brigham dan Houston, dividen adalah distribusi kas untuk para pemegang saham dari pendapatan perusahaan sebagai akibat dari penyertaan modal investor dalam suatu perusahaan. Sedangkan menurut Ross mengemukakan dividen merupakan suatu pembayaran dilakukan kepada para pemilik dalam bentuk tunai atau saham yang dananya berasal dari laba perusahaan. Dividen diberikan setelah mendapat persetujuan dari pemegang saham dan mendapat umum pemegang saham atau RUPS. Dari beberapa pengertian dividen telah disebutkan, dapat ditarik kesimpulan bahwa dividen merupakan bagian keuntungan kepada para pemegang saham. Sisa dividen dibagikan perusahaan ditentukan oleh para pemegang saham pada saat berlangsungnya rapat umum pemegang saham. Sedangkan kebijakan dividen sendiri merupakan keputusan apakah laba yang diperoleh perusahaan pada akhir tahun akan dibagi kepada pemegang saham dalam bentuk dividen atau akan ditahan dalam bentuk laba ditahan untuk menambah modal guna pembiayaan investasi di masa yang akan datang. Dalam memutuskan pembagian dividen, perusahaan harus mempertimbangkan kelangsungan hidup dan pertumbuhan perusahaan. Kebijakan dividen dan keuangan perusahaan bentuk-bentuknya bisa bermacam-macam. Menurut Bambang Rianto, menyatakan bahwa ada berbagai jenis kebijakan dividen yang dilakukan oleh perusahaan, antara lain sebagai berikut, yaitu yang pertama ada kebijakan dividen stabil. Jenis kebijakan dividen stabil adalah pembayaran dividen dibayarkan tetap dari tahun ke tahun. Namun pembayaran dividen ini tidak akan naik atau turun, stabil di angka yang sama. Perusahaan melakukan kebijakan dividen stabil ini adalah untuk menunjukkan kepada pemegang saham investor bahwa pembayaran dividen yang stabil mengindikasikan kinerja perusahaan yang juga stabil dari tahun ke tahun. Walaupun perusahaan secara akuntansi mengalami kerugian, pemegang saham akan tetap menerima dividen dengan jumlah sama seperti tahun sebelumnya. Selanjutnya ada kebijakan dividen rasio tetap. Maksud dari kebijakan dividen rasio tetap yang adalah bahwa dividen dibagikan berdasarkan rasio yang tetap di setiap periodenya. Besar kecil dari jumlah nominal dividen dibagikan tidak sama dari tahun ke tahun, tergantung pada laba yang dihasilkan. Misalnya, apabila perusahaan menetapkan rasio sebesar 40% dari laba bersih yang dihasilkan, maka setiap tahun dividen dibagikan sebesar 40% dari laba bersih perusahaan itu.
Kan setiap tahun itu laba dan itu jumlahnya akan beda-beda, kadang naik, kadang turun. Selanjutnya ada kebijakan dividen fleksibel. Pada tipe kebijakan dividen ini, besar kecil dividen yang dibayarkan setiap tahunnya akan disesuaikan dengan kondisi finansial perusahaan. Setiap waktu perusahaan akan selalu mengalami perubahan, baik kondisi internal maupun eksternal. Untuk itu, dividen dibagikan akan mengikuti perkembangan kondisi perusahaan yang berbeda setiap tahunnya. Bahkan apabila kondisi keuangan perusahaan dirasa tidak memungkinkan, maka dividen tidak akan dibayarkan. Kebijak yang selanjutnya, kebijakan dividen residual. Tipe kebijakan dividen residual adalah dividen dibayarkan hanya apabila ada laba yang tersisa setelah perusahaan melakukan investasi. Apabila laba yang diinvestasikan kembali tidak tersisa, maka tidak ada pembagian dividen. Selanjutnya yang terakhir ada kebijakan dividen rendah ditambah ekstra. Maksudnya adalah kebijakan dividen yang dibayarkan secara rutin di setiap periode dengan jumlah yang rendah. Ketika kondisi laba normal, dividen dibagikan akan tetap rendah. Namun walaupun ditetapkan rendah, ketika perusahaan berhasil meraih laba yang tinggi, perusahaan akan menambah ekstra dividen tersebut. Ya, sekian materi dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada Rio. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan kembali, nama saya Nur Rahmat Abdurrahman. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai teori kebijakan dividen dan pengaruh kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan. Kita masuk ke materi pertama, yaitu mengenai teori kebijakan dividen. Kebijakan dividen itu adalah keputusan perusahaan tentang bagaimana laba akan didistribusikan kepada pemegang saham. Apakah dibayarkan sebagai dividen atau ditahan untuk investasi kembali. Ada beberapa teori itu yang menjelaskan bagaimana kebijakan ini mempengaruhi nilai perusahaan. Yang pertama itu ada teori Modigliani-Miller, di mana teori ini itu menyatakan bahwa kondisi pasar yang sempurna, kebijakan dividen itu tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Yang terpenting itu adalah investasi yang menguntungkan, bukan bagaimana laba didistribusikan. Jadi baik perusahaan membayar dividen maupun menahan laba, nilai perusahaan tetap sama. Teori yang kedua ada teori the bird in the hand theory, di mana teori ini mengatakan bahwa investor lebih menyukai dividen yang dibayarkan sekarang daripada keuntungan yang diharapkan di masa depan. Karena dividen yang diterima itu lebih pasti dibandingkan dengan kenaikan harga saham. Maka saham perusahaan yang rutin membayar dividen itu dianggap lebih tinggi, lebih menarik dan lebih bernilai tinggi. Yang ketiga ada teori sinyal, di mana menurut teori ini kebijakan dividen bisa menjadi sinyal bagi investor jika perusahaan meningkatkan dividennya. Pasar itu akan melihatnya sebagai tanda bahwa perusahaan sehat secara finansial. Sebaliknya, pemotongan dividen itu bisa diartikan sebagai sinyal negatif, seolah-olah perusahaan sedang mengalami kesulitan keuangan. Yang keempat ada teori dividen residual, di mana teori ini berpendapat bahwa perusahaan sebaiknya hanya membayar dividen jika ada sisa laba setelah semua kebutuhan investasi terpenuhi. Jika ada banyak peluang investasi yang menguntungkan, lebih baik laba ditahan agar bisa digunakan untuk pertumbuhan bisnis daripada langsung dibagikan sebagai dividen. Yang kelima ada teori efek pajak, di mana dalam banyak kasus itu pajak atas dividen itu lebih tinggi dibandingkan pajak atas capital gain atau keuntungan dari kenaikan harga saham. Oleh karena itu, beberapa investor itu lebih memilih perusahaan yang menahan laba dan meningkatkan nilai saham daripada perusahaan yang membayar dividen tinggi. Yang keenam ada agensi teori, di mana teori itu menjelaskan bahwa terkadang ada perbedaan kepentingan antara manajemen perusahaan dan pemegang saham. Jika perusahaan tidak membayar dividen dan menyimpan terlalu banyak kas, manajemen itu mungkin menggunakannya untuk hal-hal yang tidak menguntungkan pemegang saham. Dengan membayar dividen, perusahaan itu bisa mengurangi kemungkinan penyalahgunaan dana oleh manajemen. Dan yang terakhir, yang ketujuh, Pareto effect, di mana setiap investor itu punya preferensi yang berbeda. Ada investor yang lebih suka dividen tinggi karena mereka mengandalkan pendapatan dari dividen, sementara ada juga yang lebih memilih perusahaan yang menahan laba untuk pertumbuhan jangka panjang. Perusahaan biasanya itu akan menarik kelompok investor tertentu berdasarkan kebijakan dividen yang mereka terapkan. Dari teori-teori yang telah dijelaskan tadi itu dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak ada satu teori pun yang benar secara mutlak. Perusahaan itu harus memilih kebijakan dividen yang sesuai kondisi keuangan mereka, peluang investasi, dan preferensi investor. Yang terpenting itu adalah kebijakan dividen itu harus membantu meningkatkan nilai perusahaan dalam jangka panjang dan memberikan manfaat maksimal bagi pemegang saham. Next slide. Oke, masuk ke pembahasan selanjutnya mengenai pengaruh kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan.
Pengaruh kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan itu merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam manajemen keuangan korporat, di mana kebijakan dividen yang tepat itu tidak hanya mendistribusikan laba kepada pemegang saham, tetapi juga berfungsi sebagai sinyal pasar mengenai kesehatan keuangan dan prospek pertumbuhan perusahaan. Secara umum tuh dampak kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan itu dapat dijelaskan melalui beberapa aspek yang saling terkait. Yang pertama itu ada dampak pada harga saham, di mana jika perusahaan konsisten membayar dividen, pasar tuh cenderung melihatnya sebagai tanda bahwa perusahaan memiliki kondisi keuangan yang stabil. Ini tuh dapat meningkatkan harga saham. Sebaliknya tuh jika dividen dipotong atau dihentikan, investor tuh bisa kehilangan kepercayaan sehingga harga saham tuh bisa turun. Yang kedua itu ada pengaruh terhadap struktur modal, di mana ketika perusahaan membayar dividen, kas perusahaan itu berkurang. Jika kebutuhan investasi masih besar, perusahaan itu mungkin harus mencari pendanaan eksternal seperti utang atau penerbitan saham baru. Ini tuh dapat mengubah struktur modal dan berdampak pada nilai perusahaan. Yang ketiga ada persepsi investor dan kepercayaan pasar. Investor tuh lebih menyukai perusahaan yang bisa memberikan pengembalian yang stabil, baik dalam bentuk dividen maupun kenaikan harga saham. Jika kebijakan dividen terlalu fluktuatif, investor tuh bisa merasa ragu terhadap prospek perusahaan. Yang keempat ada efek terhadap kebijakan investasi, di mana jika perusahaan membayar dividen yang besar, dana yang tersedia untuk ekspansi dan inovasi itu bisa berkurang. Sebaliknya jika perusahaan menahan laba untuk investasi, pertumbuhan bisnis itu lebih cepat yang pada akhirnya meningkatkan nilai perusahaan. Yang kelima ada dampak terhadap arus kas dan likuiditas. Dividen yang tinggi itu bisa membuat arus kas perusahaan menipis sehingga perusahaan itu mungkin mengalami kesulitan likuiditas. Oleh karena itu, manajemen harus memastikan bahwa pembayaran dividen itu tidak mengganggu operasional atau investasi yang penting. Yang keenam ada sinyal kesehatan keuangan, di mana dividen itu juga bisa menjadi sinyal bagi pasar. Jika perusahaan naikkan dividen itu bisa diartikan sebagai tanda bahwa perusahaan memiliki prospek keuangan yang baik. Sebaliknya, pemotongan dividen itu bisa dianggap sebagai tanda peringatan bahwa perusahaan itu sedang mengalami kesulitan keuangan. Yang ketujuh ada implikasi pajak bagi investor dan perusahaan, di mana dividen itu sering dikenai pajak, sehingga beberapa investor itu lebih memilih perusahaan yang tidak bayar dividen, tetapi menginvestasikannya kembali labanya agar nilai saham meningkat. Ini tuh menjadi pertimbangan bagi perusahaan dalam menetapkan kebijakan dividen. Dan yang terakhir, yang kedelapan itu hubungan dengan pertumbuhan perusahaan, di mana perusahaan yang ingin tumbuh pesat itu sering menahan laba untuk bereinvestasi. Sebaliknya perusahaan yang sudah mapan itu perusahaan yang sudah mapan dan tidak memerlukan banyak investasi baru itu bisa lebih banyak membagikan dividen. Demikian materi dari saya. Untuk lebih jelasnya dapat kalian lihat pada makalah kami. Selanjutnya akan dijelaskan oleh dia. Kepada dia dipersilakan. Baik, perkenalkan kembali. Nama saya Muhammad Nardiono. Di sini saya akan menjelaskan tentang cost of capital. Nah, cost of capital atau biaya modal adalah biaya real yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh dana baik hutang, harga, saham preferen, saham biasa maupun laba ditahan untuk mendanai suatu investasi perusahaan. Nah, perhitungan biaya penggunaan modal adalah penting berdasarkan tiga alasan, yaitu yang pertama itu memaksimalkan nilai perusahaan, eh, yang mengharuskan biaya-biaya termasuk biaya modal diminimkan. Yang kedua itu capital budgeting yang memerlukan estimasi tentang biaya modal. Yang ketiga itu keputusan lain yang juga memerlukan estimasi biaya modal, misalnya leasing ataupun modal kerja. Next slide. Nah, adapun jenis-jenis cost of capital adalah yang pertama itu biaya hutang, yang kedua biaya saham preferen, yang ketiga biaya laba ditahan, yang keempat biaya saham biasa baru, yang kelima biaya hutang wesel, yang keenam biaya hutang perniagaan, yang ketujuh marginal cost of capital, dan yang kedelapan WACC atau Weighted Average Cost of Capital. Next slide. Nah, biaya hutang adalah biaya atas penggunaan pinjaman yang dihitung setelah pajak karena bunga yang bisa mengurangi pajak. Adapun rumusnya adalah biaya hutang sebelum pajak dikali 1 dikurang tingkat pajak. Next slide. Kemudian biaya saham preferen.
yaitu adalah biaya dari pembayaran dividen tetap kepada pemegang saham preferred. Nah, rumusnya sendiri adalah dividen dibagi dengan harga saham preferred. Next. Kemudian biaya laba ditahan. Eh, ini merupakan opportunity cost dari laba yang tidak dibagikan. Nah, ini ada tiga pendekatan perhitungan. Yang pertama itu dapat menggunakan CAPM yang memperhitungkan resiko pasar. Kemudian Gordon Growth Model. Dan yang ketiga itu adalah bond yield plus risk premium. Nah, adapun rumus dari bond yield plus risk premium adalah tingkat keuntungan obligasi perusahaan ditambah premi risiko. Untuk rumus yang lain bisa dilihat di makalah. Nah, kemudian itu biaya saham biasa baru, yaitu biaya modal saham biasa baru biasanya itu lebih tinggi dari biaya modal laba ditahannya karena penjualan saham baru itu memerlukan biaya emisi atau floating cost. Nah, biaya emisi ini akan mengurangi penerimaan perusahaan dari penjualan sahamnya. Adapun rumusnya itu adalah dividen dibagi harga saham dikurangi biaya emisi ditambah dengan growth. Next. Nah, biaya hutang wesel. Ini adalah biaya yang keluar karena bunga itu dibayar di muka yang mengurangi nilai tunai yang diterima. Nah, ini dihitung hanya jika termasuk pembiayaan tetap. Adapun rumusnya itu adalah interest payment dibagi nominal dikurang interest dikali 100%. Next. Kemudian biaya hutang perniagaan ini muncul saat perusahaan itu tidak dapat memanfaatkan diskon pembayarannya. Nah, biaya ini bisa juga disebut sebagai biaya eksplisit dari penundaan pembayaran. Adapun rumusnya adalah cash diskon dibagi average payable dikali 100%. Kemudian marginal cost of capital. Ini adalah biaya tambahan untuk memperoleh modal baru. Nah, ini akan MCC ini akan naik jika perusahaan itu menerbitkan saham baru yang digunakan untuk analisis break point pendanaan. Next. Nah, yang terakhir itu adalah Wagner Average Cost of Capital. Ini adalah biaya rata-rata tertimbang semua jenis biaya modal. Nah, ini digunakan biasanya sebagai discount rate dalam investasi. Adapun rumusnya adalah proporsi hutang dari modal dikali dengan biaya hutang dikali 1 dikurang dengan pajak ditambah proporsi saham preferred dari modal dikalikan dengan biaya saham preferred ditambah proporsi saham biasa atau laba ditahan dari modal dikalikan dengan biaya laba ditahan atau bisa juga biaya saham biasa baru. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, izin masuk. Perkenalkan kembali, nama saya Alia Safira. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran cost of capital dalam keputusan investasi perusahaan. Yang pertama, cost of capital sebagai tolok ukur investasi. Cost of capital digunakan sebagai batas minimal untuk menilai apakah suatu investasi layak dilakukan atau tidak. Jika tingkat pengembalian investasi lebih besar, maka investasi dianggap menguntungkan dan bisa diterima. Sebaliknya, jika return-nya lebih kecil dari cost of capital, maka investasi berisiko merugikan dan memungkinkan akan ditolak. Yang kedua, menentukan struktur modal yang optimal. Jadi perusahaan memperoleh pendanaan dari berbagai sumber yang diantaranya itu ada utang jangka panjang, ada saham preferen, ada saham biasa, dan laba ditahan. Untuk mengetahui biaya modal keseluruhan, perusahaan itu perlu menghitung weighted average cost of capital atau WACC. Struktur modal yang optimal akan membantu perusahaan menekan biaya modal dan meningkatkan profitabilitas. Yang terakhir, pengaruh terhadap nilai perusahaan dan keputusan finansial. Cost of capital juga mempengaruhi kebijakan dividen dan strategi ekspansi perusahaan. Perusahaan harus memastikan bahwa investasi yang dilakukan dapat memberikan return lebih besar dari cost of capital agar lebih kompetitif. Kalau cost of capital terlalu tinggi, maka risiko keuangan perusahaan ikut meningkat sehingga pengambilan keputusan investasi harus lebih hati-hati. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Iya, terima kasih Alia atas pembaca materinya. Sekian presentasi materi.